Dalam konferensi pers APBN Kita, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyesalkan adanya WNI yang secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap status kewarganegaraan Indonesia. Menko menegaskan bahwa dalam 20 tahun mendatang, kondisi ekonomi dan pembangunan Indonesia akan mengalami kemajuan pesat. Sehingga keputusan untuk meninggalkan status WNI dianggap sebagai langkah yang akan disesali di masa depan. Itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP ini sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang IPA kan, kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan, dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu, itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Kontroversi ini bermula dari unggahan video Dwi Sasetyaning Tias yang merasa bersyukur anak keduanya mendapatkan kewarganegaraan dari Home Office Britania Raya. Dalam videonya, Dwi menyebarkan pesan agar anak-anaknya tidak menjadi WNI dan memiliki paspor asing yang dianggap lebih kuat. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Pernyataan tersebut memancing amarah warganet, mengingat Dwi dan suaminya Arya Iwantoro adalah penerima beasiswa LPDP yang dibiayai oleh pajak rakyat. Meski Dwi telah meminta maaf dan menyatakan pernyataan tersebut lahir dari rasa frustasi pribadi, pihak LPDP tetap melakukan penelusuran. Hasilnya diketahui bahwa Dwi memang sudah menyelesaikan masa pengabdiannya sejak tahun 2017. Namun, sang suami Arya Iwantoro terdeteksi belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah lulus studi dari Belanda. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP menegaskan akan memproses kasus ini secara objektif guna menjaga amanah publik. Dari sekitar 600 penerima beasiswa yang diteliti, LPDP menjatuhkan sanksi kepada 44 penerima karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai dengan ketentuan program. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awalnya, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk dapat melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen hingga penanaman integritas kepada seluruh penerima beasiswa LPDP. Indonesia. Yang kedua, tentu kami meminta kepada LPDP untuk melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan keindonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI tersebut menyatakan penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adat dan budaya tanah air. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Insight Politics with Diana Valencia. Berkuliah di luar negeri, apalagi di perguruan tinggi top dunia, adalah sebuah privilege atau kemewahan. Saat negara berinvestasi pada talenta terbaik bangsa dengan membiayai kuliah di luar negeri, ada harapan bahwa investasi ini bisa berdampak bagi kemajuan bangsa. Maka mereka yang berburu ilmu di luar negeri melalui beasiswa, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ada kewajiban mengabdi untuk negeri. Nah, layaknya dendam, rasa-rasanya LPDP juga harus dibayar lunas. Tapi skema pelunasan dalam wujud pengabdian seperti apa yang ideal? Apakah opsi pulang jadi pilihan logis ketika sang individu menilai kurangnya ekosistem yang mendukung ilmu terapannya? Kita akan bahas malam hari ini dengan 3 narasumber saya.
Saya sapa terlebih dahulu yang lebih dekat dengan saya ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Mas Fitra Faisal. Selamat malam Mas Fitra, terima kasih sudah datang. Selamat malam Mbak Dina. Kemudian saya juga sapa ada pengamat pendidikan, ini dari IEMC, Mbak Inaling. Selamat malam Mbak Ina. Selamat malam Mbak. Sudah jauh-jauh datang dari BSD, terima kasih banyak. Dan saya sapa juga yang hadir melalui sambungan Zoom karena sedang reses di dapilnya ya. Ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Lalu Hadrian Irvani. Selamat malam Pak Lalu. Selamat malam Mbak Diana. Pak Lalu, terima kasih sudah bergabung meskipun sedang mungkin berkegiatan ya, masih reses minggu depan atau 2 minggu lagi sekiranya baru mulai. Tapi sebelum ke Pak Lalu dan juga Mbak Ina, saya meminta tanggapan dulu dari Mas Fitra. Karena Mas Fitra ini meskipun ini saya tadi menyebutkannya tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah, tapi sempat juga jadi pewawancara ya Mas, nanti koreksi kalau saya salah, untuk calon awardee LPDP atau penerima LPDP. Nah, saya mau Anda komentari terlebih dahulu soal fenomena ini yang awalnya berasal dari konten salah satu alumnus penerima kemudian merembet ke beberapa hal. Silakan tanggapi dulu Mas. Ya, jadi memang ini satu hal yang unik ya, menarik ya. Biasanya kita dulu ya, saya sebagai akademisi makanya diberikan slot untuk wawancara ya teman-teman yang mendapat beasiswa LPDP ini. Salah satu hal yang kita cek adalah pertama papernya. Nah di paper itu salah satu kontributor utama adalah ini nanti kalau misalnya si penerima beasiswa ini akan balik lagi ke sini, kontribusinya apa? Nah itu yang kita nilai. Terus kemudian kita triangulasi pada saat wawancara, apakah itu benar Anda akan melakukan ini, melakukan itu, bagaimana nanti Anda akan melakukannya. Kita mengukur rasionalitasnya dan juga kredibilitasnya ya pada saat wawancara itu. Nah jadi itu memang sudah masuk unsur penilaian. Tetapi tentunya kita juga bisa berempati ya sama teman-teman ini karena LPDP ini kan memang ekosistemnya belum sangat full ya. Jadi artinya ketika dikirim ke luar negeri atau di dalam negeri itu kebanyakan ketika balik lagi atau selesai dari masa tugasnya di LPDP kan harus mengabdi 2N+1 ya. Betul. Sekarang 2N aturannya ya Mas. Betul. Tapi kadang-kadang di dalam negeri itu juga belum bisa menampung mereka ya. Karena mereka ada beberapa juga yang ada unique setsnya, skillnya ada keunikan ya. Sehingga kemudian tidak bisa kompatibel dengan di dalam negeri. Nah tetapi ini kan sebenarnya semakin hari semakin kita benahi ya. Jadi ada roadmap juga nanti kita kirim untuk jadi apa ya. Sebagaimana dulu Pak Habibie juga sempat mengeluarkan program yang serupa di tahun 1982 sampai 1996 itu STAID ya, Science and Technology Industrial Development. Jadi kalau kita tahu ada IPTN, sekarang jadi PTDI, ada PT PAL, PT KAI, itu kan industrinya itu diciptakan, kemudian engineer-engineernya atau penelitinya, saintisnya itu dikirim dulu ke luar negeri, ya. Ketika balik mereka sudah bisa mengisi pos-pos tersebut, ya. Dan itu yang sebenarnya sekarang coba dilakukan oleh pemerintah juga, Presiden beberapa kali juga sempat menyatakan bahwa kita akan membangun industri bernilai tambah tinggi, yang salah satunya yang juga sedang kita akan kembangkan ke depan adalah semikonduktor, ya, terus kemudian ekosistem rare earth dan juga revitalisasi dari PTDI ya. Kemarin kita juga kerjasama dengan Amerika Serikat untuk agreement on reciprocal tariff. Salah satunya adalah kita juga bisa mengirimkan parts and components dari pesawat kita ke sana. Itu salah satunya harus diisi juga oleh teman-teman engineer kita ini. Makanya sekarang fokusnya juga lebih banyak di STEM ya, ketimbang di sosial humaniora begitu. Oke, nah ini ada logika yang menarik sebenarnya Mas Fitra. Ketika kontribusi itu sudah ditagih ataupun diminta begitu dalam bentuk paper ataupun esai di awal, kemudian ketika studi atau pendidikan kembali kemudian merasa bahwa kontribusinya susah nih. Nah ini logika yang cukup membingungkan. Bagaimana sebenarnya celah yang Anda lihat? Ya, jadi ada memang beberapa hal yang masih sifatnya ex ante, artinya dia belum punya portofolio itu, ya, tetapi kita melihat keseriusannya untuk membangun nanti entah itu startup, jaringan bisnis atau membawa jaringan dari luar negeri untuk dikembangkan ke Indonesia gitu. Ada beberapa yang memang kan ini kan teman-teman masih muda semua ya. Jadi kalau kita lihat portofolionya kadang-kadang portofolionya belum cukup lengkap, tapi kita juga melihat motivasinya ya. Jadi ketika dia motivated enough, ya, kita bisa yakin begitu ya. Tetapi kan derajat keyakinan itu bisa miss ya antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Ya. Kadang-kadang juga mungkin dia termotivasi pada saat itu, tapi mungkin udah
kursus terlebih dulu. Sekarang kan udah ada nih kursusnya nih. Buat wawancara LPDP itu udah ada semacam pelatihannya Iya, sendiri betul, tuh kan. betul. Udah Untuk kayak bimbelnya ada gitu ada ya. bimbelnya untuk bikin paper, untuk menghadapi pewawancara. Betul. Makanya kadang-kadang kita juga suka mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang out of the box ya. Dan itu kita uji konsistensinya. Oke. Nah, tapi dengan begitu juga itu juga kadang-kadang juga sering miss-nya juga gitu. Jadi kita bisa menemukan banyak juga teman-teman yang seperti yang sedang dipermasalahkan ini juga sebenarnya bukan 1-2 orang, juga ada banyak kasus gitu. Oke, baik, sebelum ke Mbak Ina untuk mengomentari hal serupa, saya mau ke Pak Lalu terlebih dahulu. Pak Lalu, bagaimana sebenarnya DPR ini melihat begitu ya adanya fenomena yang terus berulang, kemudian ditambah lagi tadi ada logika yang sebenarnya mungkin kurang bisa diterima begitu, ketika misalnya di atas kertas sudah tahu mau berkontribusi apa, tapi ketika ke pendidikan kemudian dihantam realita, merasa bahwa tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mungkin ada pilihan untuk tidak kembali ke Indonesia. Bagaimana teman-teman di Komisi 10 menyikapi fenomena ini? Baik, Mbak Diana. Jadi tentu melihat persoalan yang viral kemarin, kami di Komisi 10 sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Karena kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Mas Pitra tadi, sebenarnya teman-teman ORD ini mereka sudah tahu, mereka sudah menandatangani kontrak komitmen sebelum diberangkatkan sebagai penerima beasiswa LPDP. Dan yang paling terpenting yang harus ditanamkan bagi calon-calon penerima ini ke depan adalah bahwa beasiswa LPDP ini bukan fasilitas pribadi. Ya. Nah, beasiswa ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara yang dimandatkan kepada mereka, kepada penerima LPDP ini untuk membawa nama bangsa dan negara menuntut ilmu di negeri orang. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu tentu ke depan LPDP perlu merumuskan langkah-langkah strategis melalui peta jalan program LPDP ke depan. Nah, tentu harus melibatkan kementerian atau lembaga terkait. User dari LPDP ini seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, kemudian Badan Riset Inovasi, kemudian Kementerian Agama juga perlu diajak untuk berdiskusi dalam membangun roadmap itu tadi. Nah, saya sepakat bahwa hari ini di negara kita memang belum ada ekosistem. Kenapa Korea bisa berhasil, kenapa Cina bisa berhasil, dan negara-negara yang hari ini sukses dalam mengirim talenta-talenta terbaik mereka ke luar negeri, kemudian kembali ke tanah air membangun negaranya, ya karena mereka sudah memiliki ekosistem yang kuat. Nah, ekosistem inilah yang menurut saya dan menurut kami di Komisi 10 yang perlu dibangun oleh pemerintah hari ini dalam menata pelaksanaan atau program yang bersumber dari dana abadi pendidikan ini. LPDP sebagai operator dalam hal ini tentu harus memiliki roadmap yang jelas, harus memiliki peta jalan yang jelas, mulai dari rekrutmen, kemudian proses pengiriman, kemudian ya tentu tadi ketika talenta-talenta ini dikirim ya tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan negara, kebutuhan di bidang industri, kebutuhan di government, atau penugasan-penugasan lain yang dibutuhkan oleh negara. Nah, karena kita tahu bahwa beasiswa LPDP ini juga merupakan investasi pendidikan. Ya tentu negara punya proyeksi ke depan terhadap talenta-talenta terbaik kita ini. Oleh sebab itu tentu kami di Komisi 10 memandang bahwa teman-teman LPDP harus mengevaluasi. Kejadian ini sebenarnya mengingatkan kita untuk sekaligus bahwa kita ternyata memiliki PR. PR bahwa dari 55.641 penerima beasiswa LPDP ini ternyata masih menyisakan PR. Nah, kita tahu bahwa Mbak Diana 55.641 jumlahnya mulai dari pertama kali LPDP ini dibuka, pertama kali beasiswa LPDP. Ya, 55.641. Nah, apakah sekarang masyarakat atau kita semua hari ini tahu 55.641 itu dari kelompok mana saja, dari masyarakat mana saja, apakah sudah terwakili 38 provinsi, apakah sudah terwakili masyarakat yang kurang mampu, kemudian ORD ini posisinya saat ini di mana, apakah negara sudah memiliki itu dan disampaikan kepada publik. Nah, inilah saya kira teman-teman di LPDP harus setransparan mungkin, agar apa? Agar
masyarakat tidak menganggap bahwa beasiswa LPDP ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat atau golongan tertentu saja. Nah, inilah yang kami harap hari ini agar LPDP transparan, LPDP memiliki peta jalan tentang program LPDP ini ke depan, agar apa? Agar negara kita juga memiliki kejelasan. Talenta-talenta yang dikirim ini harus benar-benar berkontribusi untuk bangsa dan negara. Demikian Peta sementara. jalan seperti Mbak. apa Pak lalu yang diharapkan dari teman-teman Komisi 10? Apakah memang dari jurusannya kah atau universitasnya kah atau seperti apa peta jalan yang diharapkan untuk secara dalam jangka waktu dekat dipenuhi begitu oleh teman-teman dari LPDP? Ya tentu kalau kita berbicara kampus tujuan ya tentu kampus tujuan adalah kampus-kampus terbaik di dunia kan seperti itu. Nah yang saya maksud adalah tentu korelasi antara program studi yang dipilih dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Baik di bidang industri, di government maupun di penugasan-penugasan lain yang dipersiapkan oleh negara kepada talenta-talenta yang dikirim hari ini melalui beasiswa LPDP. Oke, baik. Saya mau beralih ke Mbak Ina. Mbak Ina, ini tadi ada banyak sekali insight yang didapatkan begitu. Kalau dari Mas Fitra tadi menyampaikan ada loh kriteria-kriteria yang memang dicari begitu oleh para pewawancara, termasuk soal bagaimana kontribusi itu, apakah juga ada motivasinya untuk menjalankan kontribusi tersebut. Kemudian juga tadi salah satu kritik dari Pak Lalu adalah soal tidak adanya roadmap. Nah kalau Mbak Ina melihat fenomena ini kan bukan pertama kali sebenarnya, terus berulang. Apa sih yang menjadi evaluasi paling urgent begitu perihal penerima awardee dari ataupun awardee LPDP ini? Iya, kalau dari saya mungkin kita perjelas, kita bagi dua dulu ya. Kita bicara penerima LPDP yang sudah lewat, yang sudah tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan kontrak, atau kita mau evaluasi untuk ke depan. Kalau untuk yang sudah lewat jelas, mereka sudah tanda tangan kontrak, itu komitmen harus bertanggung jawab. Jadi bukan alasan kalau sudah tanda tangan kontrak setelah diberi beasiswa habis itu mengatakan kan tidak ada ekosistemnya di Indonesia. Nah waktu itu menulis esai kan sudah membuat komitmen. Waktu itu idenya apa, kontribusi yang akan diberikan apa. Nah itu tetap menurut saya harus dipenuhi. Supaya kita tidak terus membudayakan nih manusia Indonesia yang ditulis oleh Mokhtar Lubis dari 50-an tahun yang lalu bahwa karakter bangsa kita ini enggan bertanggung jawab. Nah, jadi di atas semuanya itu menurut saya revolusi mental itu duluan yang lebih penting. Nah, mengenai rekrutmen, menurut saya masih ada banyak ruang perbaikan ya. Misalnya dari tim rekrutmen itu sendiri sebetulnya perlu kombinasi. Tidak hanya, mohon maaf bukan berarti mendiskreditkan akademisi, tapi akademisi itu pintar di satu area. Padahal manusia itu semuanya punya kepintarannya masing-masing. Dan inovasi terbaik itu justru lahirnya dari kolaborasi yang radikal. Manusia yang profilnya berbeda-beda. Jadi selama ini, mohon maaf kalau dari Pak Lalu mungkin ada beberapa hal saya sepakat, tapi dalam hal pilihan universitas ini juga saya mau mengkritisi. Karena definisi dari universitas terbaik itu sendiri juga jadi pertanyaan. Subjektif begitu ya Mbak? Karena di luar negeri itu ada research based university, ada University of Applied Sciences. Ibarat apel sama jeruk. Kalau ditanya mana yang lebih baik, beda kriteria. Sama dengan profil manusianya. Yang tipe akademis itu memang cerdas secara akademis, IPK tinggi, mereka biasanya ambisi akademis. Tapi profilnya seringkali agak sulit membuat keputusan. Ego atau gengsinya itu tinggi. Karena saya doing profiling ya, setiap hari saya udah ketemu hampir 7.000 memprofil orang. Jadi tiap orang itu pintar, ada yang pintar bercocok tanam, ya kan kita perlu juga. Ada yang terampil tangannya, tapi ada yang tadi pintar meneliti. Nah pertanyaannya data. Sebetulnya kita butuh berapa persen konseptor yang mana memang banyak peneliti, tipe akademisi, berapa persen praktisi, berapa persen yang tukang babat alas. Tukang babat alas itu tipe orang-orang yang tidak menunggu ekosistemnya siap, dia dobrak justru. Ya seperti misalnya Gojek begitu kan. Kan itu tidak ada, tidak sesuai undang-undang, tapi kalau tidak ada disrupsi seperti itu ya tidak tercipta jutaan lapangan pekerjaan seperti yang ada sekarang gitu. Nah itu ada karakter-karakter pedobrak, tukang babat alas. Nah
Jadi yang mungkin kritikan saya yang missing itu profiling. Oke. Jadi profiling ditambah juga integritas. Above all itu integritas yang dicek. Dan itu sebetulnya tidak cukup memang hanya dengan wawancara. Tapi dengan group discussion, dengan dikasih studi kasus, pembahasan kelompok. Sebetulnya kelihatan orang-orang yang punya mental koruptif itu kesulitan membedakan ranah pribadi dengan ranah publik. Pada saat kita membahas ranah publik, ini dana beasiswa itu milik publik. Kita bisa lihat komentar di media sosial. Tapi kan dia, saya, dia. Ini yang dia tidak paham batasan. Itu kan hak saya. Iya, hak warga negara, tapi kan juga punya kewajiban sebagai warga negara. Jadi menurut Mbak Ina, salah satu proses yang harus diperbaiki secara dalam jangka waktu dekat lah ya, ini adalah soal proses rekrutmennya, termasuk dari tim penilainya begitu. Betul, semua tahapan mulai dari awal tim penyeleksinya menurut saya juga libatkan misalnya venture capitalist karena mereka terbiasa memberikan investasi, tapi dalam memberikan investasi yang pertama mereka lihat bukan IPK, bukan nilai raport. Banyak kecerdasan kita itu tidak bisa dilihat di raport, tidak ada. Ya, misalnya yang tadi tipe akademis itu yes, IQ tinggi, tapi cenderung agak lemah di intrapersonal intelligence, kecerdasan mengukur diri. Kalau kombinasinya dengan dominan, cenderung kalau PD itu kepedean, nggak sesuai. Tapi kalau tipenya compliant, itu malah sering nggak pede, tapi nggak pas gitu ngukur dirinya. Nah, padahal intrapersonal intelligence itu paling dibutuhkan untuk jadi pengusaha. Gitu. Jadi seringkali kita akhirnya merekrut persentase orang yang salah. Jadi itu mulai dari tim penyeleksi harusnya ada kombinasi, mungkin HR atau human resource dari perusahaan-perusahaan besar yang juga biasa menilai, kemudian profiler juga. Nah, kemudian profil dari orang-orang yang mau direkrut. Sudah saatnya mindset kita tidak sekedar yang namanya pinter itu akademis, gitu ya. Kemudian dari sisi kampusnya tadi harus ada vokasi juga. Dan menurut saya persentasenya malah sekitar 20-30% harusnya kita butuh konseptor, tapi 70-80% harusnya kita butuh implementator yang memang jago di lapangan, yang mana di lapangan sering tidak terjadi sesuai teori. Gitu. Kemudian sampai monitoring atau evaluasinya terbukti lemah ya selama ini. Oke, baik. Saya mau minta Mas Fitra tanggapi terlebih dahulu. Ini ketika proses rekrutmen ada nggak sih Mas fokus-fokus tertentu yang ditekankan begitu, entah itu dari LPDP ataupun dari tim penilai pewawancara, bahwa memang yang dicari misalnya tadi Mbak Ina sampaikan, oke kita butuhnya ini 70% misalnya yang memang bisa kerja langsung praktik begitu, atau 20% peneliti, atau seperti apa Mas pada saat Mas Fitra jadi pewawancara? Tidak ada yang spesifik ya, tapi memang ada panduannya. Jadi ketika mewawancara ya tentunya ada beberapa atribut-atribut idiosinkratik yang memang perlu kita munculkan ya di penerima beasiswa tersebut, terutama leadership. Nah, jadi saya juga banyak tidak meloloskan kandidat yang IPK terlalu tinggi dan tidak ada aktivitas sosialnya ya. Jadi karena kan tidak kelihatan aspek leadershipnya. Jadi ketika saya lihat ini IPK tinggi tapi nggak pernah berorganisasi, nggak ada prestasinya segala macam. Ya ini jadi pertimbangan itu jadi pertimbangan kan, karena kita ingin membangun future leaders ya, bukan membentuk orang yang cuma bekerja pulang, tapi ingin juga menjadi teman-teman yang bisa kemudian membangun ekosistem itu sendiri. Jadi makanya itu yang sebenarnya kita pilih. Makanya ini semacam pendidikan leadership juga ya buat teman-teman. Tapi memang saya sepakat ya sama Bu Ina tadi bahwa kita memang perlu variasi ya dari interviewer. Meskipun sebenarnya sudah cukup bervariasi dalam konteks interviewernya itu tidak hanya akademisi substansi, tetapi juga ada psikolognya. Tetapi di sisi yang lain saya rasa juga saya sepakat juga kalau misalnya memang ada perlu praktisi di situ ya untuk kemudian menguji konsistensinya. Saya kebetulan juga praktisi, saya punya startup, saya dosen, jadi makanya bisa menjalankan semua peran itu sekaligus. Tetapi kan kebanyakan dari dosen ya memang di ruang kelas saja kan, sehingga pada akhirnya karena memang dia terlalu sempurna dan hidup di akuarium laboratoriumnya, sehingga ketika menghadapi talented person ini, mereka juga punya satu pandangan saja, tidak memiliki pandangan yang lain. Nah itu juga mungkin suatu hal yang perlu kita lihat. Nah tapi semakin ke sini saya melihat bahwa Presiden juga sudah kemudian mencoba untuk membangun ekosistemnya. Meskipun tentunya kita juga membutuhkan orang yang bisa membangun ekosistem, tapi sekarang sudah jauh lebih jelas. Misalnya
ini nanti mau dikemanakan ya, STEM. Kita butuh 70% STEM karena kenapa? Misalnya untuk semikonduktor kita butuh 15.000 engineers. Nah, dapat dari mana? Ya dapat dari beasiswa ini misalnya. Terus juga apa namanya, hal-hal yang spesifik yang lain ya itu juga kita bisa dapatkan dari apa, penerima beasiswa ini. Tapi yang jelas kalau saya juga sepakat dengan Bu Ine, kalau misalnya sudah yakin, sudah tanda tangan, sudah komit, ya harusnya dijalankan gitu kan, terlepas dari apapun nanti ya hasilnya, apakah mau balik atau enggak, tapi kan itu sudah ada tanda tangan komitmen bahwa saya akan balik, saya akan berkontribusi, ya kalau enggak ya ada sanksinya juga. Nah ini kata terakhir yang tadi Mas Peter ucapkan.